Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji sudah sepatutnya kita panjatkan kepada Sang Maha Suci, puja kepada Sang Maha Kuasa, syukur kepada Sang Maha Gopur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya kita dapat menonton siaran di YouTube IAI Persis Bandung ini. Orang bilang berpikir kematian itu adalah sebuah tanda depresi. Namun saya muslim dan bagi saya mengingat kematian itu adalah sebuah inspirasi. Bersama saya Muhammad Ajmi Robani di ruang literasi membaca dunia merangkai makna. Namun di sini saya tidak sendiri. Di sini sudah ditemani dengan salah satu tokoh bahkan rektor kita semua, siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Dr. Nurmawan MAG. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mengetahui mungkin waktu di bulan Ramadan, Bapak Haji Nurmawan rektor kita semua ini sudah menyusun buku yang berjudul tentang menyambut maut. Dan alhamdulillah kemarin mungkin sudah di spill sedikit mungkin ya Pak ya, waktu di bulan Ramadan. Nah, biar lebih jelas lagi, biar lebih menarik lagi, mari kita sekarang kita bahas sedikit mungkin ya Pak ya, mengenai tentang buku Menyambut Maut ini. Mungkin yang pertama nih Pak yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi inspirasi Bapak menulis tentang buku Menyambut Maut ini Pak? Oke, ya. Sahabat YIP yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Azmi, jadi gini, ini buku Menyambut Maut, kemudian ada anak judul Pengalaman Spiritual Memandang Hidup dan Kematian. Ini kalau bicara tentang masalah background atau apa latar belakang menulis buku ini, ada beberapa hal sebenarnya, ada beberapa yang saya tulis juga di kata pengantar. Pertama bahwa saya di tahun 2006-2007 itu dulu ikut kalau bahasa pesantren dulu itu nyorog ya, ikut pengajian langsung kepada salah satu kitab yang dikaji, yang dipandu oleh Kiai Haji Abu Bakar Yasin LC ya. Pada waktu itu mengkaji salah satu kitab yang berjudul Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Jadi hal-hal yang merupakan peringatan tentang hal ihwal, tentang masalah kematian dan juga tentang masalah akhirat gitu. Ternyata di situ menarik buku ini atau kitab itu ya. Kemudian juga saya kan juga selain di IIP kemudian juga sebagai dosen gitu ya. Tapi juga saya kadang melakukan aktivitas pengajian-pengajian ya di majelis taklim, dan salah satunya itu membahas juga tentang masalah ini. Dari lembaran-lembaran itu terkumpul juga, kata saya ini kalau dikumpulkan ini tinjauan saya ini menarik juga gitu, atau mungkin sudah banyak juga, jangan sampai tercecer tulisan-tulisan saya ini gitu. Kemudian juga kita ketika memandang waktu kita zaman Covid itu ya, di tahun 2019-2020 kan kita dipertontonkan salah satu peristiwa yang di dalam sejarah dunia itu mungkin dikatakan baru terjadi, yaitu Covid atau wabah Covid yang melanda hampir di seluruh dunia kan. Dan pada waktu itu orang disibukkan dengan persoalan kematian, dan saya juga mungkin terindikasi, walaupun saya tidak sampai dinyatakan divonis COVID ya, tapi perasaan saya waktu itu, waktu kena itu, wow, disinilah akhir perjalanan hidup saya gitu ya. Karena banyak orang ya juga yang meninggal karena COVID itu gitu. Ya walaupun saya tidak divonis kena COVID, tapi mungkin ciri-cirinya yang dikatakan kemudian hilang penciuman gitu ya. Kemudian juga badan kurang enak dan sebagainya, itu terasa sekali. Dan pada waktu itu mungkin bisa dikatakan bahwa saya kena COVID. Dan yang terpikir adalah bahwa inilah perjalanan hidup saya waktu itu gitu. Sehingga ini menarik bagi saya untuk kemudian merefleksikan semacam satu perjalanan ini untuk dalam catatan gitu kan, seperti itu. Dan keempat juga kan saya sering, kalau ibu saya itu
Alhamdulillah ibu saya selalu menasihati untuk selalu mengingat tentang maut gitu. Jadi dalam sehari semalam itu tolong kalau bahasa Sunda itu terus kudu ingat karena maut tiap hari lah gitu, seperti itu. Itu selalu yang disampaikan oleh ibu saya kepada anak-anaknya supaya setiap saat itu tetap kita dalam kondisi terus beribadah. Dan saya juga pernah mimpi ya, mimpi tapi mimpi sederhana kan, ini hanya sebuah mimpi, tidak spektakuler, tidak istimewa, tapi mimpi biasa, tapi berpengaruh juga. Saya melihat dalam posisi diri saya kok mati, dan saya tanya teman-teman banyak juga yang mengalami peristiwa seperti itu dan itu hal yang biasa. Tapi bagi saya ini kalau kita dalam posisi meninggal itu kita ruh kita itu melihat jasad kita dan jasad kita tidak berdaya, dikerumuni sanak saudara, anak gitu ya, seperti itu. Hingga dari situlah saya semakin kuat untuk meramu semua catatan tulisan ini menjadi sebuah buku gitu ya. Jadi karena kematian itu kan sesuatu hal yang pasti terjadi. Dan kalau kita survei pasti setiap orang akan mengalami ketakutan menghadapi kematian itu, padahal pasti terjadi. Artinya apa kesimpulannya bagi saya? Orang kalau sesuatu itu pasti akan terjadi, maka bukan harus dihindari, harus dihadapi. Dan bagaimana cara menghadapinya itu adalah dengan cara mempersiapkannya. Nah, dengan cara inilah insya Allah maka persoalan kematian, persoalan maut yang tadinya sesuatu hal yang menakutkan menjadi, saya ingin menggiring kepada semua yang membaca atau mendengar ini menjadi sesuatu hal yang dipersiapkan. Itu Azmi. Jadi latar belakangnya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi pengalaman spiritual memandang kematian, mungkin pengalaman ini terjadi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti tadi, mungkin ada nasihat dari orang tuanya, bahkan sampai kemarin ada banyaknya yang meninggal karena wabah COVID mungkin ya Pak ya. Selanjutnya mungkin Pak, biar lebih menarik untuk membahas buku yang Bapak tulis ini, apa saja yang menjadi isi pembahasan nih Pak yang ada di buku ini Pak? Oke, jadi di buku ini saya bagi kepada 4 tema besar ya, 4 tema pokok. Pertama, saya tidak langsung bagaimana menulis tentang persoalan kematian, tetapi saya memulainya untuk memahami dulu tentang siapakah manusia itu. Maka saya di dalam bab pertama ini membahas siapakah manusia itu. Suatu pertanyaan yang memang sejak manusia itu ada, sejak dulu ada, mereka selalu bertanya tentang dirinya. Gitu kan, dari mana, sedang apa, mau kemana, itu kan pertanyaan alamiah, pertanyaan yang secara naluriah pasti dipertanyakan oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah, di dalam bab 1 ini saya membahas siapakah manusia. Ini ada 6 pembahasan. 6 pembahasan ini kita mulai dari mengenal hakikat manusia. Jadi hakikat manusia ini kita tulis. Jadi apa sih sebenarnya hakikat manusia? Apakah manusia itu terletak pada jasmaninya atau pada ruhaninya? Hakikat manusia yang sebenarnya. Nah, ternyata di dalam pandangan Islam itu hakikat manusia itu adalah terletak pada ruhaninya. Nilai dan kualitas manusia itu terletak pada ruhaninya. Apa ruhani manusia itu? Ruhani manusia itu kalau saya baca di dalam Al-Ghazali itu, jadi hakikat manusia itu dari aspek ruhaninya itu ada ruh. Ruh itu yang membuat kita bisa bergerak, hidup, karena kita punya ruh, atau dalam bahasa sehari-hari disebut juga nyawa, seperti itu. Yang kedua, karena ada nafsu. Manusia disebut, atau unsur ruhani dalam diri manusia itu yang kedua adalah nafsu. Nafsu inilah yang membuat manusia berkembang biak. Nah, selanjutnya ada akal dan ada kolbu. Inilah yang saya lihat bahwa di hakikat manusia itu terletak pada nilai ruhani itu. Jadi kalau manusia itu hanya ruhnya saja, hanya dia bisa hidup, kemudian dia hanya memiliki nafsunya saja, maka manusia itu tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Tapi manusia akan menjadi nilai kemanusiaannya tinggi manakala unsur-unsur ruhani ini betul-betul menjadi sesuatu yang betul-betul menunjukkan eksistensi dan jati diri manusia. Jadi bagaimana ruhnya dikelola, dimanage, kemudian juga nafsunya dikelola, dimanage, kemudian juga tentang akal pikirannya, kemudian juga kolbunya.
Nah, ini yang menunjukkan hakikat manusia. Ini yang dibahas di dalam bab 1.1 gitu ya. Nah, kemudian juga membahas asal kejadian manusia. Nah, di sini di dalam pembahasan asal kejadian manusia ini tentu kita melihat bagaimana teks-teks di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana asal kejadian manusia, dan juga insya Allah dilengkapi juga dengan penjelasan-penjelasan yang sifatnya sains, ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita mengenal juga tentang dibahas juga di bab 1 itu tentang nasib manusia. Nasib manusia itu yang mungkin di sinilah lahir ada banyak pandangan tentang bagaimana antara usaha, kasab, ikhtiar, kepasrahan manusia ini saya bahas di situ. Jadi sehingga menimbulkan atau pemahaman tentang persoalan nasib manusia ini, saya harap juga manusia memiliki etos, memiliki sikap yang dinamis ya, karena bisa dia memandang nasib atau memahami nasibnya dengan benar. Kadang-kadang kan kalau yang salah kaprah memahami nasib itu berarti dia itu hidupnya menjadi apatis, pesimis. Nah, saya ingin menukil juga hadis tentang bagaimana manusia diciptakan gitu ya. Kemudian juga ditiupkan kepadanya ruhnya, kemudian juga dicatat bagaimana masa depannya, nasib baik buruknya, ajalnya, kematiannya, bahagia dan sedihnya itu. Nah, ini supaya pertama dari segi teks ini dimunculkan, dipahami, tetapi juga supaya memahaminya secara proporsional, di mana letak ikhtiar dan usaha kita gitu. Nah, kemudian juga kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu apa sih yang paling mendasar? Ternyata ada kebutuhan yang sifatnya mulai dari makanan, pakaian, minuman, sampai rumah tinggal, sampai juga ternyata ada kebutuhan yang paling prinsip di dalam diri manusia itu, yaitu kebutuhan istirahat. Dan istirahat yang terbaik itu atau hakikat dari tujuan hidup atau kebutuhan manusia itu adalah dia bisa memenuhi kebutuhan istirahatnya. Dan istirahat yang terbaik itu adalah apabila dia sudah mengakhiri hidupnya itu dengan benar. Jadi besar yang kedua yang saya bahas ini adalah manusia dan kematian, gitu ya. Itu di bab di bab 2 ya. Di bab 2 itu membahas manusia dan kematian. Di sini kita berbicara tentang hakikat. Apa sih yang disebut dengan hakikat kematian itu? Jadi kalau orang-orang yang sekuler, orang yang tidak beriman, orang mati ya sudah saja mati, meninggal. Padahal di dalam Islam mati itu artinya hanya berpisahnya raga dengan ruh, seperti itu, dan ruh tetap hidup. Ruh kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian juga dibahas tentang ada yang sering di masyarakat itu istilah firasat kematian. Gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya firasat kematian itu gitu? Orang lain kan sering mengatakan misalnya ketika ada yang meninggal itu, oh pantas tadi itu dia melakukan ini dan itu, lalu kemudian dihubung-hubungkan, kemudian jadilah hukum itulah firasat kematian. Padahal secara ilmiah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul bahwa para rasul, para nabi, para yang orang-orang soleh itu ada semacam satu isyarat-isyarat atau tanda-tanda akan datangnya kematian itu. Kalau kita kan hanya melihat orang yang datangnya kematian itu sudah sakit parah, dia sudah susah diajak komunikasi, itulah sudah berarti secara alamiah itu sudah diidentifikasi menunjukkan dekatnya atau isyarat atau nah kemudian di dalam bab 3 yaitu adalah kewajiban terhadap orang yang meninggal. Ini memang seperti sederhana, tetapi juga ini bagian dari beberapa, kalau di pengajian itu kan sebenarnya banyak orang yang kalau meninggal itu disolatkan, tapi pas ditanya apa enggak bacaan sholatnya gitu ya, atau jangan-jangan dia hanya ikut takbiratul ihram saja 4 kali kemudian salam apa yang dibacakannya tidak tahu. Jadi ada ini mungkin pembahasan yang bersifatnya fiqhiyah ya, fiqhiyah dalam arti kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Di sini selama ini menurut saya itu hanya ada orang seperti kalau sudah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengantarkan ke kuburan, seolah-olah yang hidup itu selesailah tugas dan kewajiban. Padahal ada beberapa kewajiban lain, terutama ahli waris atau saudara terdekat, yaitu apa? Membayarkan utang yang meninggal, seperti itu kan.
Bahkan di sini juga dibahas tentang bagaimana pahala-pahala bagi orang yang ikut membayarkan utang orang yang meninggal itu, Azmi, gitu. Jadi kalau ada saudara yang meninggal, Azmi punya uang, bayarkan aja utangnya biar pahalanya gede, seperti itu. Kemudian melaksanakan wasiat, kemudian mempercepat pembagian harta waris, ini juga yang sering kali mungkin terabaikan, dan juga mengenang kebaikan yang meninggal. Ini persoalan bagaimana sikap kewajiban kita yang masih hidup terhadap orang yang meninggal. Di sini diurai sampai sampai lima aspek, 5 kegiatan. Dan untuk bab yang keempat itu adalah persiapan. Nah, ini persiapan apa sih yang harus dihadapi atau dipersiapkan ketika akan menghadapi kematian. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa sih manusia takut mati? Hampir semua kalau kita survei siapapun ya, Azmi kalau ditanya takut mati nggak? Takut ya. Saya pun kalau ditanya kalau sedang ngaji, kalau Bapak katanya sudah siap atau takut nggak ya? Kata saya pasti terjadi, makanya kita harus mempersiapkan. Itu artinya menunjukkan bahwa kita siapapun secara alamiah itu naluri manusia ya. Manusia, jangankan kita sebagai manusia, binatang pun, kenapa misalnya ada seekor anjing ketika kita mengambil batu atau apa, kemudian kita seolah-olah mau dilemparkan, dia lari, itu kan juga secara naluri dia takut dengan rasa sakit, takut dengan mati sebenarnya. Jadi sesuatu hal yang alamiah. Nah, di sini makanya ada pertanyaan dan di situ dijawab gitu ya, saya jawab. Kemudian ada pembahasan membimbing usia. Membimbing usia ini artinya bagaimana kita dalam fase setiap kehidupan itu idealnya tahapannya. Misalnya di usia 40 tahun itu kan kata hadis berarti dia sudah diselamatkan dari penyakit gila. Di usia 50 tahun berarti sudah disukseskan. Di usia 60 tahun sudah harus menjadi orang-orang yang taubat. Di usia 70 tahun itu sudah harus menjadi orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Nah, ini kan berarti sebenarnya kalau dibaca di sini ada bimbingannya bagaimana supaya kita misalnya Azmi sekarang usia di berapa? Baru antara 20-30 ya. 20, berarti baru tahap karir, cari jodoh kan seperti itu. Nanti kan kalau di usia sudah 40 ke sana itu apalagi sudah 50 ya, itu kan kata Rasul berarti dia sudah melampaui hampir lebih dari separuh perjalanan hidupnya. Maka tiada pilihan apa yang harus dipersiapkan selain dari menuju kematian. Masya Allah. Gitu, Mi. Masya Allah, luar biasa kan sahabat YIP, dari sub-judulnya saja sudah bikin kita penasaran nih. Betul juga yang katakan salah seorang bahwa tragedi terbesar atau terhebat itu adalah kematian dari seseorang yang sesungguhnya orang itu masih hidup gitu Pak. Yeah. Mungkin ini kita mulai saja mungkin sahabat YIP untuk membedah salah satu bab yang pertama dulu mengenai tentang siapakah manusia. Nah, di sini Pak disebutkan siapakah manusia. Dari bab pertama yang berjudul siapakah manusia, apa yang ditekankan pada pembahasan ini Pak? Oh iya, jadi tadi sudah sedikit saya sampaikan ya. Jadi mengenal hakikat manusia itu, pada hakikatnya manusia itu adalah inti dari manusia itu terletak pada nilai-nilai ruhaninya. Kualitas manusia itu terletak pada nilai ruhaninya. Semakin tinggi dan berkualitas ruhani seseorang, semakin menunjukkan kualitas orang itu. Maka ruh kita harus dibimbing, nafsu kita harus dikelola dengan baik. Kemudian juga kolbu kita harus disirami dengan ilmu pengetahuan, dan kemudian juga akal kita harus selalu diberikan siraman ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian ini mengenai masalah asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia ini juga dibahas bahwa manusia itu berasal dari tanah, kemudian dari lumpur, kemudian dari saripati. Di situ dijelaskan berbagai penjelasannya ya, seperti itu. Kemudian ada nasib manusia, tadi sudah saya sampaikan juga nasib manusia itu. Jadi bagaimana mengelola, jangan sampai kita dengan istilah kata nasib dan takdir itu menjadikan hidup kita menjadi pesimis, menjadi pasrah. Justru dengan pemahaman tentang takdir, tentang qada dan qadar, itu idealnya dan seharusnya kita menjadi lebih dinamis, menjadi lebih progresif gitu ya. Karena Allah telah menentukan semacam sunatullahnya, dan itulah kadar Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah di situ. Jadi Azmi kalau misalnya ingin sukses hidup gitu ya, jadi
coba dipetakan proses-proses atau hukum-hukum kausalitas yang menyebabkan kita ini. Nah, setelah kita menyelesaikan hukum-hukum kausalitas itu, baru seluruhnya kita menyampaikan dan menyerahkan itu semuanya kepada apa yang disebut dengan istilah tawakal, menyandarkan diri. Nah, jadi jangan sampai orang memahami sudah tawakal tapi tidak ada usaha dan ikhtiar dari seperti itu. Kemudian tadi kebutuhan manusia sudah disampaikan, tujuan hidup manusia hakikatnya adalah bahwa dia itu ingin mencapai sebuah peristirahatan yang paling istimewa, yang paling menarik. Dan istirahat yang paling menarik adalah di dalam hadis itu ada mustarihun dan mustarohun anhu. Jadi ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan. Kalau yang istirahatkan memang mendapat ampunan Allah, tapi kalau yang kemudian orang istirahat darinya itu artinya kalau dia meninggal seluruh alam, teman-teman, binatang menjadi aman karena sudah meninggal dunia. Nah, sementara kalau yang mustarih itu adalah orang yang dia istirahat dan mendapatkan ridho Allah, dan ini tentu yang menjadi tujuan hidup kita. Kemudian di sini juga ada agak panjang di dalam pembahasan fase kehidupan manusia ini. Karena di dalam fase kehidupan manusia ini akan dibahas tentang manusia sejak masih di alam ruh, ya. Bagaimana perjanjian yang dalam bahasa ilmiah itu perjanjian primordial, sudah melakukan kesaksian dan bersyahadat dengan Allah seperti itu. Kemudian juga itu di alam ruh, kemudian alam rahim, seperti apakah di alam rahim, di alam dunia. Nah, kita sekarang baru fase ketiga, ya. Ketiga, setelah alam rahim, alam dunia. Dunia itu berasal dari kata dana ya dunia, yang artinya dekat. Jadi menunjukkan bahwa di dunia ini sangat dekat sekali sebenarnya, gitu ya, dibandingkan dengan nanti perjalanan hidup kita di masa yang akan datang setelah kita meninggal. Itu tidak tidak 1%-nya hidup di dunia kemudian jadi sebanding dengan 90 atau 1% dengan kehidupan di akhirat. Di dalam banyak penjelasan itu kita tahu. Nah, setelah itu ada alam kubur atau alam barzah. Di alam barzah ini manusia sudah bisa mengetahui bagaimana nasib perjalanan ke depannya. Nah, dia tahu perjalanan ke depan yang masih panjang, apakah beruntung, apakah celaka, atau apakah dia merugi, gitu kan, seperti itu. Tetapi dia tidak bisa kembali. Itu yang kemudian disebut penyesalan akbar, itu penyesalan yang tiada taranya itu. Dia sudah bisa memprediksi perjalanan kehidupan alam, menghadapi alam kiamah seperti apa, alam mahsyar seperti apa. Dia di alam kubur sudah melihat gitu perjalanan selanjutnya itu. Tetapi dia tidak bisa kembali untuk menyesali dan ingin memperbaiki diri. Ini kan sebuah penyesalan yang sangat luar biasa sekali. Nah, setelah alam barzah atau alam kubur kemudian terjadi kiamat, banyak sekali ayat-ayat persoalan kiamat, alam mahsyar, kemudian juga dikumpulkan di yaumul hisab, kemudian juga yaumul mizan. Kemudian juga akan melintasi suatu titian yang disebut sirat. Nah, itu situ hadis yang saya baca itu baik diriwayatkan oleh Bukhari ataupun Muslim, itu adalah hadis terpanjang yang saya baca itu ketika proses bagaimana manusia melihat Allah di akhirat dan kemudian juga ketika melewati titian sirat. Itu yang terpanjang hadis, dan saya juga ditulis di sini hanya terjemahnya saja dan sebagian disarikannya saja karena terlalu panjang itu. Dan baru setelah melewati perjalanan panjang sirat itu manusia ada yang terlempar di dalam neraka, walaupun orang yang ada kalimat tauhidnya nanti berujung di surga. Tapi setelah gosong hitam dulu, mau nggak ya? Nah, ini. Jadi ini sebuah bacaan yang bagi saya sendiri, ini saya selalu membacanya kalau setiap subuh ini, karena buku ini nasihat untuk saya paling tidak seperti itu. Itu di bab ke-1 itu tentang siapakah manusia itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat YIP. Gimana tadi setelah Pak Nurmawan memaparkan, sudah tahu hakikat kita hidup tidak, siapakah kita sebetulnya gitu, apa tugas kita di dunia sebetulnya. Mudah-mudahan pada bab ini dan pertemuan ini dapat meningkatkan kembali siapakah manusia yang di sini kita disebutkan bahwa tadi siapa tugas manusia, mungkin ya tujuan manusia diciptakan, dan nanti mungkin perjalanan kita masih panjang begini saja. Yeah. Nah, mungkin ini Ustaz di bab pertama kita cukupkan dulu Ustaz biar lebih penasaran. Yeah. Nanti kita lanjut di bab kedua, kedua mengenai tentang manusia dan kematian.
Mungkin kita cukupkan sekian pada pembahasan kali ini di bab pertama mengenai tentang siapakah manusia itu. Dan mungkin nanti kita akan lanjut di pembahasan yang kedua Iya. atau di bab kedua mengenai tentang manusia dan kematian. Iya. Itu saja mungkin sahabat YIP yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Ajmi Robani, selamat bertemu di ruang literasi, membaca dunia, merangkai makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.